Nafsu itu berupaya bagaimana caranya menghalangi Anda ketika Anda berjalan menuju pada Allah. Di atas jalan Allah. Jenengan iki dihalang-halangi dengan cara nafsu dan teman-temannya nafsu. Tangan kanannya nafsu. Siapa tangan kanannya nafsu? Alladzina kafaru. Menurut ayat itu. Orang-orang yang mengingkari jalan Allah. Dinul haq. Orang yang mengingkari. Akhirnya jenengan ngeten. Kamu itu tersesat. Blok-goblok. Ngomong ngoten. Kasari ngoten. Jauh tersesat kamu itu. Wong dia nggak bisa melihat keadaan rohaniah jenengan. Wong jenengan tahu keadaan rohaniah mereka yang guyut tok amen. Dengan cara apa nafsu itu menghalang-halangi kita ketika saat jenengan berjalan suluk menuju wusul Allah? Mohon maaf Pak. Mohon maaf sekali lagi. Ketika Anda suluk tengah jalan jenengan dihadapkan beberapa ujian oleh Allah di dalam alam muhadharah dan mukasafah. Muhadharah jenengan dihadapkan permasalahan di dalam keluarga. Kata nafsu supaya jenengan lalai gak terus dikir. Jenengan biar berhenti dikiri dipengaruhi dengan persoalan di dalam alam kasunyatan ini. Di mukasafah jenengan dihadapkan karomah. Bayu, Allah ya Karim. Udan ngeten iki langsung duwe karep ngalih temen raudan. Ya. Unsumi panas-panasi hawa. Petani padha jerit. Udan diceluk teko, ya teko. Karomah. Nyuwun sewu. Wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna lan padha ngalang-ngalangi sapa iblis atau tangan-tangan iblis ya an sabilillah ngalang-ngalangi Anda supaya tidak berjalan di atas jalan Allah biar berjalan di atas jalan nafsu. Yang ketiga wa yabghunaha iwaja jenengan dihalang-halangi enggak bisa nafsu maksa akhirnya jenengan dibengkokkan. Mana bentuk nafsu yang paling kejam membengkokkan jenengan? Secara muhadharah loh ya. Alam muhadharah ini yang paling sering kita dengar. Ajaranmu dicap ajaran Iya. Dengan cara dzalika dhalalatun. Bagaimana kita bisa mengatakan ajaran dinul haq itu sesat? Lah wong kita tidak tahu isi di dalam ajaran itu. Enggak sah lah Pak, itu niki. Sama halnya saya berpendapat gini Pak. Gedong itu di dalamnya gedong ada berbagai macam isi. Entah isinya apapun. Gedong itu terkunci buat saya. Akhirnya saya tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin saya dikatakan pendapat saya benar ketika saat di gedong ada ini, ada itu, ada ular, ada apa? Enggak sah Pak. Yang sah makolanya itu ketika saat jenengan sudah masuk di dalam gedong, apa isi di dalam gedong baru jenengan yang benar makolanya. Makanya kami bagaimana bisa menerima seseorang yang tidak bisa, yang tidak tahu isi materi dinul tauhid itu apa. Lalu kita tidak tahu isinya, kita mengatakan itu sesat. Tidak jauh berbeda antara Abu Jahal dengan Rasulullah. Mengapa Abu Jahal itu kok mengatakan bahwasanya ajaran Muhammad itu sesat dan Muhammad sebagai tukang sihir? Karena mereka belum ngerti apa yang ada di dalam itu. Otomatis makalahnya Abu Jahal itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Dia gak tahu. Mungkin pamannya beliau sendiri, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar awalnya kan orang ingkare, wong ingkar toh Pak Ibu. Cara preman iku mbah buyute preman. Sampai ditakuti wong sak negeri ku takut. Abu Jahal ya takut, Abu Lahab ya takut Pak.
bengis, cara Sayyidina Umar itu bengis. Cara raja tega, gitu, raja tega. Lah itu loh Allah tanamkan sifat kasih sayang untuk melindungi Muhammad atas intimidasi daripada al-mala, pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy. Padahal dia belum Islam, pamannya sendiri. Akhirnya ketika saat mendengar bahwasanya Rasulullah direncanakan mau dibunuh, Sayyidina Umar itu dengar. Apa yang terjadi? Di muka umum yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu langsung dipongor oleh Sayyidina. Tahu dipongor nggih? Langsung dipukul. Nggak berani Pak. Wong Sayyidina Umar itu ketika saat jalan-jalan itu di gang-gang, orang yang biasanya di depan rumah jagongan tek beleber mlebu omah dikancingi. Beda nek jenengan metu nang ngene kan bener orang kampung beleber mlebu sebab kuwi tahu gendeng. Dadi wedi gendenge. Itu Sayyidina Umar. Nggih mohon maaf. Jadi kita bertawassul kepada para kekasih Allah itu etikanya karena tafaul kepada Allah yang manfaatnya kepada diri kita sendiri gitu loh. Ada lagi. Oh, pertanyaan itu yang ketiga tadi belum. Nggih. Jadi Pak, jenengan ini sah hukumnya ketika jenengan ini walaupun ikut baiat lewat streaming sah. Karena apa? Karena yang membaiat jenengan iku Allah, bukan saya. Innama ana basarum mislukum, saya sama dengan Anda, ini adalah makhluk. Bagaimana mungkin sifat status makhluk itu la haula wala quwata bisa untuk menolong, bisa untuk membaiat terhadap orang lain? Nggak bisa. Yang berhak untuk bisa membaiat, baiat itu nanti artinya adalah menyambung. Itu adalah Allah. Allah yang menyambung talinya ruh jenengan kali kula pada Allah. Allah sendiri. Makanya yang betul-betul dzurriyyah Rasul itu adalah mereka yang tidak ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah, yang tidak ngaku-ngaku sebagai habaib, tapi ketika beliau ini yang disebut tabi'ina solihin, wajib ketika dia membaiat itu lepas diri. Kok bisa di WA di YouTube itu dikatakan sah? Karena munculnya YouTube suara, kalau nggak ada Allah bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan saya. Jikalau jenengan hanya tanggal 17 ke sini baiat langsung ke sini boleh. Lawang lewat streamingnya boleh, apalagi datang ke sini. Ya udah, besok itu kalau bisa dikondisikan jenengan waktu baiat bajunya putih kabeh. Ya, ben koyok ketek nak nggone pojokan. Itu artinya tafaul kita biar betul-betul kita perjalanan fitrah itu bersih sungguhan. Sing randuwe yo ora usah dipeksa. Paham nggih? Wis ngoten. Jadi angsal Pak, angsal ya. Jenengan baiat, waktu baiat aja ke sini, lainnya lewat live streaming dan atau mesisan sampai lewat live streaming juga nggak apa-apa. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jamnya sama dengan habis taraweh, jamnya. Habis taraweh nanti ada keterangan tentang bagaimana cara kholwat. Setelah itu langsung baiat. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yon sewu Gus, kula badhe tangut lan terang masalah zikrul asror. Kula menika berangkat saking Torekoh. Kami kula Subakit yon sewu kesupen. Berangkat saking Torekoh sebab rumiyin ketika saya tuh masuk di Torekoh sama beliau Torekoh itu disuruh melepas apa yang telah saya pelajari terlebih dahulu
baru bisa masuk di Torekoh dan di Biat. Kemudian di sini yang saya tanyakan, apakah di Zikrul Asor itu nanti tidak terhalang oleh ajaran yang telah saya terima di suatu Torekoh itu tadi. Selanjutnya, kalau misalnya terhalang, bagaimana saya harus menghilangkan apa yang telah saya dapat di Torekoh itu. Terus selanjutnya, tentu saya seperti kata Gus tadi pasti dikatakan murtad. Padahal yang disebut murtad itu adalah menurut pengetahuan saya orang yang sudah tidak ada ampunan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mawon Gus nyuwun jawabanipun lan nyuwun pangertosipun khusus dumateng kula piyambak. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pun juga jebolan thariqah. Sama. Dan kita semuanya yang belum masuk di dalam thariqah Mu'tabaroh, sebetulnya Anda itu sudah berthariqah. Seperti apa yang telah thariqah Rasulullah lakukan. Apa sih thariqahnya Rasulullah itu? Seluruh fasilitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, termasuk dihadapkan kita, beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Contoh, beliau tausiah, beliau ngaji, beliau sholat, beliau dahar, beliau ngunjuk, minum, aktivitas apapun pasti beliau jadikan sebagai jalan. Thariqah itu jalan untuk bertemu Allah. Dalilnya illa liya'budun. Tidak kuciptakan kau jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tinggal pertanyaannya manusia itu, apakah thariqah, jalan-jalan, fasilitas yang dihadapkan Allah, apakah kerja, apakah selain kerja, itu ruhaniyah kita itu bertemu Allah apa bertemu selain Allah? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh umat. Saya tegaskan, siapapun kita tidak akan pernah bisa menggunakan fasilitas itu untuk bertemu Allah, siapapun kita. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Hasr, wal asri, demi masa, Allah bersumpah, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalem kerugian besar. Waktu demi waktu selalu melalaikan Allah, nggak bisa bertemu. Tapi illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang yang sudah beriman. Maksudnya beriman di sini Anda sudah di ihsan, yang disebut hakul iman, bukan nurul iman. Kalau nurul iman Anda masih iman, belum di ihsan. Kalau hakul iman itu sudah ihsan. Kalau orang sudah ihsan berarti sudah masuk di tauhid la ilaha illa anta. Dengan begitu baru bisa naik ke la ilaha illa ana. Kalau Anda sudah merasa Allah itu dekat, maka kedekatanmu itu terus kau lakukan, maka Anda akan bisa sampai pada ana. Kecuali orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Iman itu percaya. Yang kumaksud ihsan, imannya sudah ihsan. Wa amilu sholihah, tidak hanya jenengan iku beriman, mempraktekkan apa sing sampean imani. Kalau di dalam kopiah itu ada korean,
mana wa amilus sholihah, harus Anda buktikan. Diambillah namanya kopiah ini yang menutupi korean. Artinya jenengan ini kalau sudah percaya bahwasanya nyatanya Allah adalah ini, buktikan. Kalau tidak Anda buktikan, imanmu itu bersumber dari kefahaman, kefahaman bersumber dari taklim muta'alim. Akhirnya buahnya adalah paham teori, paham ilmu. Wa amilus sholihah, harus sampai buktekno. Ibaratnya wong Islam, kita itu buktine iman kita wajib sholat ya kudu nglakoni sholat. Iki sarengat. Poso ya poso. Ojo awan-awan gagas sae. Iki sarengat lo ya. Zakat wajib ya kudu harus dikeluarkan. Haji bagi yang mampu harus dilaksanakan. Iki pembuktian daripada iman secara syar'i. Lah secara hakiki jenengan kelasnya sudah naik di hakikat, sudah di bimtek tentang Allah itu mana? Nah, nanti kita akan masuk babakan rukun Islam, rukun iman nanti. Ini ya buktikan. Mana? Wa amilus sholihah. Baru setelah jenengan melakukan kholwat dan zikir sirul asor, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mungkin ono sing sanjai salah sampai bisa saling mengisi karena tahu iku salah. Mengapa? Karena jenengan sudah masuk gedong. Jadi kalau ngomong jero gedong itu ono rondo kempling padahal gak ono. Akhirnya dituduhno, tidak Kang, tidak ono. Enggak ada. Yang ada itu net, lampu, garisi apa? Lapangan, lainnya badminton. Mesti di sana watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Baru bisa. Artinya jenengan akan bisa untuk mengendalikan pengaruh hawa nafsu itu, akhirnya Anda jadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Thariqah adalah jalan yang disiapkan oleh Allah, mulai aktivitas nama apapun itu namanya thariqah. Nama sholat ikut thariqah, nama ngaji thariqah. Lah, syariatnya adalah ilmu. Ilmunya sholat itu bagaimana sih menurut orang Indonesia? Lah, sekarang kalau kita bicara hakikat tujuannya apa? Kita sholat. Hanya satu, menyembah dan bertemu Allah. Lah wong ini gak dingelmoni. Ilmu hakikatnya gak kita terima, bagaimana ada hakikat kita. Akhirnya hakikat kita, tujuan kita nyungsep. Tahu nyungsep ya? Ganjaran. Nyungsep surga. Padahal ganjaran surga adalah makhluk. Berarti kita madep makhluk. Ada sholat itu biar dilihat orang lain. Ada. Iki pewayah tambahan iki. Pewayah pol. Allah ya karim. Bapak Ibu, ikut thariqah. Bila mana betul-betul kau sertakan hakikat, maka nyatanya hakikat itu disebut makrifat. Berarti ketemu Allah di dalam sholat, berarti Anda ini lengkap syariat sampai makrifat. Berarti kulo gak perlu masuk thariqah yang mutabaroh. Menurut saya laku wis ning hakikat kati lugur maneh lah nyapa. Satu ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam thariqah thariqah muktabaroh. Seperti saya pas tahun 76 itu jenengan nggih ngoten. Apakah itu harus ditinggalkan? Ketika jenengan iki berhakikat, maksudnya amaliyahnya lah, ngerti ndak? Jangan yo rapopo. Jadikanlah itu sebagai tumpaan Anda. Sehingga ketika saat jenengan manakib khususiyah
membaca wirid-wirid itu jenengan dikatakan berhakikat, manakala ruhaniyah sampai menyertakan, hati jenengan menyertakan sirul asrar. Monggo, tidak apa-apa, nggak usah sampai tinggalkan juga nggak apa-apa, dan tidak akan menjadi pengaruh penghalang jenengan manakala jenengan ini betul-betul memegang teguh tali Allah, yaitu kunci kewusulan zikir sirul asrar. Mboten napa-napa Pak, silahkan, mboten napa-napa. Umpama kok lo tinggal ya napa? Kula mboten marahi ninggal lo ya, mboten. Saya tidak menyarankan untuk ditinggalkan, enggak. Laksana itu nyun sewu, fasilitas, dikasih Allah fasilitas banyak-banyak thariqah, enggak apa-apa, silakan. Dan juga tidak salah dan tidak akan menjadi penghalang bagi panjenengan tatkala semuanya itu kau sertakan sirul asrar, enggak apa-apa. Tapi jikalau jenengan mengambil spekulasi tak tinggal aja, monggo, itu urusan Anda. Apakah saya dikatakan murtad? Nyun sewu Pak, sekali lagi nyun sewu, yang berhak mengatakan murtad itu Allah, bukan manusia. Yang berhak mengatakan kau beriman, kau ingkar itu Allah. Yang berhak mengatakan sesat itu Allah, bukan kita. Kita nggak bisa menghakimi sendiri, nggak bisa. Itu hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Jikalau aku menghendaki satu hamba aku beri petunjuk, maka tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa memberikan penyesatan. Nggak bisa. Tapi jikalau aku menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Berarti makhluknya mana? Lepas toh? Nggak ada. Intinya kita makhluk itu ora iso opo, tidak bisa apa-apa, nggak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun, nggak bisa. Memang betul Pak, kategori murtad itu ada kaitannya dengan iman. Iman kita asalnya beriman kepada makhluk, sekarang beriman pada Allah. Asalnya kita ada di nurul iman, masuk ke hakul iman, otomatis golongan nurul iman mengatakan Anda turut pandang mereka. Tapi pandang Allah justru Anda ini yang tinggalkan iman yang nggak benar menuju iman yang benar. Inilah iman keihsan. Kata Allah, kamu bukan termasuk orang murtad. Pandangan Allah, justru kau adalah orang yang mukmin. Makanya tinggal saya melihat pandangan mana. Kalau pandangan mereka di nurul iman, jelas sama diarani murtad, sesat, biasa. Sekarang pandangan Allah bagaimana? Pandangan itu ada dua, hablum minan nas dan hablum minallah, indan nas dan indallah. Pandangan manusia itu nggak sama dengan pandangan Allah. Kalau pandangan manusia orientasinya akal, pandangan Allah orientasinya iman, tauhid ini. Ya sudah, kita pakai dua pandangan apa hanya satu pandangan, monggo kerso. Kalau zamannya negara Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sebelum kemasukan syariat, itu hanya pakai pandangan Allah. Boten ngomong Allah, Allah, wong biyen niku. Allah. Karena apa? Fokus untuk menciptakan budi luhur. Akhirnya kita diwajibkan untuk sholat daim, gak mengenal 5 waktu, gak mengenal hukum-hukum syar'i, dereng mengenal. Fokus segala laku opo wae, beliau itu selalu sholat daim. Ketika syariat datang, seret, ambles nama badan, ambles, tahu ambles? Hakikat ini tenggelam. Gini sing jenenge tenggelame gabus membule watu. Iya. Oh, dereng. Tenggelame watu item, kambange gabus dulu.
Lah sekarang kebalik, kambange watu item, tenggelame gabus, medsos. Berani semuanya bicara tentang tauhid, wis enggak ditutup-tutupi, monggo. Cuman masih banyak di antara ilmu tauhid itu dijadikan sebagai alasan untuk mengeruk harta kekayaan masih ada, mengeruk pengaruh supaya sekarang enggak Pak, enggak masa kita terlepas dari mengeruk kekayaan, enggak, kita mengeruk mendatangkan pengaruh itu juga sama, berarti tauhid kemurniannya itu telah dicidrai, dikotori. Yes. Yang jelas Bapak Ibu, mohon maaf, siapapun kita, kalau sudah bertorikoh, saran saya nggak usah ditinggal, tapi tinggalan. Sholat iku wajib dilakukan, tapi tinggalkan. Cek ngeluh aman aja nih. Sholat itu wajib dilakukan, tapi wajib kau tinggalkan. Ngeten iki kalimatnya beliau-beliau yang bertasawuf itu. Sik bingung? Oke, gini. Wajib, oke, kita laksanakan. Tapi wajib kau tinggalkan. Artinya keakuanmu diri, jangan merasa kau yang melakukan. Berarti meninggalkan keakuan diri, berarti yang berperan siapa? Iku lo maksudnya bos. Sholat itu wajib dilakukan, tapi juga lebih wajib kau tinggalkan. Nggak ada pelajaran iki ning mahasiswa, nggak ada. Nggih. Iku bagi jenengan, khususnya yang sudah memegang sirul asror. Sholat itu wajib kita lakukan, oke. Tapi ketika jenengan melakukan, wajib kau meninggalkan. Artinya tinggalkanlah rasa iman kau yang melakukan. Tinggalkan itu. Baru kalau itu kau tinggalkan, baru iman muncul yang benar, yang melakukan semuanya itu yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho maksudku. Istilah bahasa syariat thariqat wajib kau tinggalkan. Seperti meninggalkannya kau kalau sudah sampai di sini, mobil, sepeda, kau tinggalkan sudah. Kau lalaikan karena kau sudah sampai. Jalan kau tinggalkan sudah. Kalau sebab kau sudah nyampe. Syariat itu wajib kau lakukan, tapi wajib kau tinggalkan. Ya seperti itu tadi. Ketika kau berlaku apapun, mohon maaf, hilangkanlah keakuanmu. Wis ojo salah paham. Engko ono sing goreng, bahaya ini. Apalagi sekarang itu zaman potong-potongan video. Estu, tolong sekali lagi dengan sangat terhadap panjenengan yang mengambil video ini, biasanya jenengan kontenkan di channel jenengan, tolong sekali lagi. Jangan dipotong. Gue harap jangan dipotong. Biar umat ini tidak salah faham. Sing gak seneng Pak digoreng Pak, dipotong. Wis. Jangan. Sekali lagi saya memohon pada Anda. Saya tahu Anda kerja, di situ kerja. Walaupun Anda nggak punya ikut miliki karya, ya tak? Nggak apa-apa, silakan. Saya open aja. Tapi satu, tolong jangan dipotong. Lebih-lebih makalah yang membingungkan. Jangan itu. Biar umat ini biar nggak salah paham. Oke, ada lagi? Monggo, Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, Gus. Yang saya tanyakan ilmu tasawuf ya, Gus. Ini saya cerita sedikit, Gus. Saya punya keponakan.
Tapi keponakan saya itu saya tanya itu dia ikut ilmu apa? Ilmu tasawuf. Tapi sekarang itu yang seperti diterangkan Gus kemarin-kemarin itu, dia itu seperti orang gendeng Gus. Betul itu Gus, sudah beberapa puluh tahun itu Gus. Dia sudah tidak menafkahi, ya masih menafkahi, maksudnya dia sama istri itu sudah jauh, sudah tidak diurus sama sekali, sama anak tidak diurus sama sekali. Tapi dia sudah dibeat, sudah apa ikut Gus katanya Gus? Sudah semua Gus dia itu, tapi dia itu kalau dzikir itu seharian penuh kuat Gus. Pernah ke rumah saya, dia tuh dzikir terus Gus, dzikir. Terus saya tanya, sampean niku dzikir opo kok gak mari-mari? Saya bilang gitu. Aku dzikir, ya dzikir, katanya, manggil saya bule, itu keponakan saya. Ya dzikir bule, ngene. Sampean melok ilmu apa? Saya tanya gitu. Aku melok ilmu tasawuf. Sing mbok dzikir apa? Allah, Allah, Allah. Dia bilang gitu. Terus dia sudah lama, terus sama anaknya pun itu lupa Gus semua. Sama istrinya enggak pernah diurusin itu semua. Jadi kan saya pernah kebawa ke Kiai Tauhid Gus ya. Saya dulu itu loh Gus yang pernah saya ceritakan ke guru saya itu. Enggak di apa-apakan Gus. Cuma dilihat gini aja. Terus ponakan saya bilang apa ya Gus gitu loh. Terus Gusnya lihat gini aja Gus. Lihat terus sudah butuh apa bawa pulang aja gitu Gus. Lah maksud saya itu gini loh Gus. Kalau sudah masuk di ilmu tasawuf yang mau di beat besok itu loh Gus. Kalau kita menjalankan kan harus berzikir ya Gus, siri asro. Ya seperti keponakan saya itu. Kalau baca terus apakah bisa mengganggu seperti keponakan saya? Loh, banyak yang tanya gitu Gus, tapi anak enggak anu. Memangnya kan seperti banyak gitu Gus. Dan kalau mandi pun itu tidak mau telanjang Gus. Keponakan saya itu masih sualan mandi terus. Iya. Dia mesti pakai celana pendek itu loh Gus. Seperti itu. Lah itu yang saya tanyakan Gus, apakah itu dia bisa kembali normal kembali seperti sedia kala sebelum dia menjalani ke ilmu tasawuf itu? Bagaimana caranya Gus? Jalan keluarnya itu bagaimana? Nggih. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampean lihat di papan. Kita dikenalkan Allah, mengenal Allah itu 4 tahap zikir. Kak ketok sirek ndi sih iki. Pertama adalah zikir jahri. Kedua adalah zikir sirri. Dikatakan jahri itu jelas, diucapkan di lisan Allah. Berangkat dari tauhid la ilaha illallah. Disebut sirri, diucapkan di dalam hati, tidak di lisan Allah, yang muncul dari la ilaha illallah. Siapapun Anda ketika masih berzikir seperti ini, iku pasti masuknya di dunia mukasyafah. Pasti sudah. Kok bisa Gus sampai mengatakan pasti? Sistem Allah, dan juga saya pernah ngalami sendiri sehingga saya bisa mengatakan seperti ini. Kita akan dihadapkan cahaya-cahaya. Kita akan ditemui malaikat. Dan apapun makhluk yang bersifatkan ghaibiyah do muncul. Selain Allah pokoknya. Selain Allah. Bahkan ketika saat zikir ini terus kita agung-agungkan. Mohon maaf ya. Sebagai pelajaran jenengan biasanya yang sudah di thariqah. Atau katanya tadi sudah di ilmu tasawuf.
Kalau dzikir seperti ini endingnya Anda itu seperti khimar ngumetno gilingane gandum. Ini keterangan mungkin bisa dilihat di Al-Hikam. Laksana kita itu seperti khimar mengumetkan, memutarkan gilingan atau mesin gandum. Kan gini Pak prosesnya khimar itu. Umpama tak gambar nai. Tengah-tengah ini ada gilingan gandum. Tujuannya itu untuk menggerakkan gilingan, dengan gilingan bergerak gandumnya lembut. Dari arah sini nanti muter kembali lagi ke sini. Artinya apa Pak? Ibadah yang kita lakukan, baik makhduf ataupun ghairu makhduf, baik murni ataupun tidak murni, baik yang katanya ini untuk akhirat atau tidak ada kaitannya dengan akhirat, iku muter-muter dari dunia lagi. Setrat sini finishnya ya nang setrat wer sampai kapan? Makanya saya katakan pasti masuk di alam mukasyafah. Jenengan tadi dukun ngejos Pak. Loh iya. Bahkan yang namanya takdir itu bisa dibuka oleh Allah. Diketahukan jenengan. Kita tidak sadar kalau kita diistidrak oleh Allah. Dilulu oleh Allah. Justru kita merasa bangga. Oh diterima amaliaku. Dijawab oleh Allah karena aku kekasihnya. Tahu? Nyun sewu. Ini yang mesti terjadi. Sampak-sampak jenengan ini oleh karena di dalam hatimu dzikir sir iku mau tidak bisa dicegah. Mohon maaf. Terkadang sampak lupa anak, lupa istri. Karena di sini terus Allah, nggak bisa putus sedetik pun. Mungkin Bu sudah pernah terjadi seperti ini apa enggak? Tidak hanya bergemuruh lafat atau ismudat di dalam hati Allah saja enggak, kadang juga ada di luar. Ketika melihat gunungnya berbunyi Allah, mau makan, makanannya ngucap Allah, mau minumnya ngucap Allah. Bagaimana mungkin Anda dikatakan dzikir sadar kalau semua itu adalah peran Allah? La sirul asr tidak kita bawa. Kita hanya bisa Allah itu diangan-angan. Bisa terjadi seperti ini, akhirnya kita itu melalaikan aktivitas secara dohiriyah. Tidak selayaknya kita sebagai suami kewajiban pada istri. Boleh jadi dikatakan, oh wong iki wis gak bener, lah ngoten deh. Nanti dulu. Bisa jadi itu terjadi dikarenakan tidak bisa membendung panggilan Allah baik di dalam maupun di luar. Akhirnya mau apapun susah, diem. Wis. Pertanyaannya apakah bisa nanti waras sedia kala lah gitu tuh pertanyaan sampean. Nanti dulu jawabannya saya terangkan. Terus bagi jenengan yang sudah di BIMTEK tentang ilmu tasawuf dasar tauhid sebagai modal Anda untuk kholwat seperti ponakan sampean mang. Apakah nanti juga begitu? Jenengan enggak ketakutan ya gitu. Pun tatkala jenengan sudah dibukakan Allah rahasia di dalam dzikir yang disebut al-asrar, maka bisa jadi secara fisik sampean ngalami gini. Tapi ruhaniyah sampean tidak bisa dipengaruhi dengan ini. Sik bingung? Bapak Ibu yang menjadikan Anda itu lepas kontrol, iku ya siapa? Yang menjadikan iki kontrol hukum syar'i iku ya siapa?
jenengan gak boleh atas adanya kejadian itu akhirnya mempengaruhi ruhaniah jenengan. Jenengan jangan pernah khawatir. Allah sudah memberikan kunci untuk kewusulan jenengan. Urusan resiko apapun itu urusan Allah. Sebab mohon maaf, nanti ketika jenengan ini sudah betul-betul setrat khalwat dzikir sirul asr, apakah dibarengi dengan dzikir sir, nanti Anda itu ketika ainul basyiroh, apakah jenengan diletakkan khos opo khawasul khawas, urusan Allah. Sebab ruhaniyah ketika Allah tarik kepada musyahadah, musyahadah itu bertemu Allah, itu ada dua tempat. Tempat pertama adalah khos, tempat kedua khawasul khawas. Apa sih khos itu? Wis kaya ponakan sampean, Mang. Kurang nemen malahan. Kurang nemen. Kadang-kadang jenengan muda. Wedi ya. Iya. Artinya baik secara ruhaniyah maupun secara akliyah jenengan diringkes Allah, diputus hubungan dengan urusan dunia. Akhirnya jenengan jadi anak kecil. Anak kecil ya? Hujan-hujan, terus jenengan gak pakai baju, malu gak anak kecil? Gak malu. Wedi ya sampean ya. Jangan takut. Apakah mesti nanti akan dimasukkan Allah di khos? Itu urusan Allah. Zona, kok zona? Apa namanya? Lama dan tidaknya itu apa namanya? Waktu. Lama dan tidaknya itu juga urusan Allah. Bisa jadi jenengan seperti itu waktu sholat saja bisa jadi. Akhirnya sholat sampai morat. Marit. Lah piye wayahe sujud wayahe rukuk langsung sujud. Subuh 2 rakaat dadi 40. Karena sampai baik secara ruhaniyah dengan akal Allah putuskan hukum syariat ini. Ya sudah, sampai ya nggak bisa apa-apa. Seperti orang tidur, Bu. Bagaimana sih orang tidur tahu dirinya? Nggak tahu. Saya pakai mukena waktu tidur ya nggak tahu. Saya tidur tidak pakai kasur seperti di pondok ya nggak tahu. Orang kalau sudah ngorok tidur sudah tidak mempermasalahkan hukum-hukum dohir, jenengan sarungan atau tidak, jenengan di atas kasur atau tidak, nggak ada. Yang ada kenikmatan. Mau tidur, bagaimana Anda salahkan? Bisa menyalahkan dari mana? Nggak bisa. Wis, iku khos. Tapi belum tentu ya dimasukkan situ. Tapi tak tutuh kisik sampai cek gak kaget. Barangkali bapak sampai ngaji ning kene mulih dadi wong gen. Satu. Nomor 2, khawasul khawas. Apa khawasul khawas? Akal sampean iki nggak ditarik Allah, sukmo gak ditarik Allah, akhirnya bisa interaksi dengan urusan dunia, tapi hati sampean iku ditarik, diputus kali Allah dengan urusan selain. Lah, seperti Rasulullah. Dan iki biasanya sistemnya memakai sistem wasilun. Seperti halnya apa yang kusampaikan ini. Tapi bukan berarti menjamin sistem wasilun itu pasti akan khawasul khawas. Bisa jadi suatu saat kata Allah, raimu bendo rasane khos tak lebokno mbok sak jam apa pi, cek gak maido ngilokno wong sing khos. Estu Pak, jenengan mungkin tidak akan pernah menyalahkan. Enggak berani menyalahkan orang yang khos, enggak berani. Jangankan yang orang khos, orang yang belum sampai ke wusul terus gak melakukan sholat gak berani sampai menyalahkan. Karena jenengan sibuk melihat Allah. Inilah yang disebut rahmatan lil
ngalamin. Nggak ada gesekan. Yang subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut tidak pernah disalahkan. Estu. Yang rokaatnya keliru pakai sujud sahwi atau tidak, ya nggak disalahkan. Karena beliau-beliau ahli suhud sibuk memandang hanya pada Allah.